ronde keperawatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan pasien yang dilaksanakan oleh perawat, di samping melibatkan pasien untuk membahas dan melaksanakan asuhan keperawatan. Pada kasus tertentu, harus dilakukan oleh perawat primer dan konselor, kepala ruangan, dan perawat asosiatif yang perlu juga melibatkan seluruh anggota tim kesehatan. Karakteristik antara lain sebagai berikut. 1. Pasien dilibatkan secara langsung. 2. Pasien merupakan fokus kegiatan. 3. Konselor melakukan diskusi bersama. 4. Konselor memfasilitasi kreativitas. 5. Konselor membantu mengembangkan kemampuan dalam meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Tujuan khusus ada 7. 1. Menumbuhkan cara berpikir kritis dan sistematis. 2. Meningkatkan kemampuan validasi data pasien. 3. Meningkatkan kemampuan menentukan diagnosa keperawatan. 4. Menumbuh pemikiran tentang tindakan keperawatan yang berorientasi pada masalah pasien. 5. Meningkatkan kemampuan memodifikasi rencana asuhan keperawatan. 6. Meningkatkan kemampuan justifikasi. 7. Meningkatkan kemampuan menilai hasil kerja. Manfaatnya ada 5. 1. Masalah pasien dapat teratasi. 2. Kebutuhan pasien dapat terpenuhi. 4. Terciptanya komunitas keperawatan yang profesional. 4. Terjalinnya kerjasama antar tim kesehatan. 5. Perawat dapat melaksanakan model asuhan keperawatan dengan tepat dan benar. Kriteria pasien. Pasien yang dipilih untuk melakukan ronde keperawatan adalah pasien yang memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Mempunyai masalah keperawatan yang belum teratasi meskipun sudah dilakukan tindakan keperawatan. 2. Pasien dengan kasus baru atau langka. Peran dalam ronde keperawatan. 1. Peran ketua tim dan anggota tim. A. Menjelaskan keadaan dan data demografi klien. B. Menjelaskan masalah keperawatan utama. C. Menjelaskan intervensi yang belum dan yang akan dilakukan. D. Menjelaskan tindakan selanjutnya. E. Menjelaskan alasan ilmiah tindakan yang akan diambil. Peran ketua tim lainnya dan konselor. A. Menjelaskan keadaan dan data demografi klien. B. Menjelaskan masalah keperawatan utama. C. Menjelaskan intervensi yang belum dan yang akan dilakukan. D. Menjelaskan tindakan selanjutnya. E. Menjelaskan alasan ilmiah tindakan yang akan diambil. 3. Peran perawat primer atau ketua tim lainnya atau konselor. A. Memberikan justifikasi. B. Memberikan reinforcement. C. Menilai kebenaran dari suatu masalah, intervensi keperawatan serta tindakan rasional. D. Mengarahkan dan koreksi. E. Mengintegrasikan teori dan konsep yang telah dipelajari. Permisi Bu, selamat siang. Siang, silahkan masuk. Silahkan duduk. Terima kasih Bu. Saya menghadap Ibu ingin mengkonsultasikan masalah pasien dengan Tuan N dan meminta saran dari Ibu. Ya, silahkan. Apakah ada masalah dengan pasien tersebut? Iya Ibu, Tuan N datang dengan keluhan batuk lebih dari 30 hari dan mengeluarkan sputum. Batuk dengan rasa panas di tenggorokan. Kadang Tuan N mengalami sesak nafas dan nyeri dada. Dari diagnosa medis yang ditemukan adalah TBC. Setelah dirawat selama 2 hari dan sudah diberi tindakan keperawatan. Lalu, apakah kamu sudah menyiapkan tim ronde dan siapakah yang akan kamu ajak untuk menjadi tim ronde keperawatan serta kapan pelaksanaannya? Sudah Ibu, rencananya besok akan dilakukan ronde keperawatan. Kemudian saya akan mengajak dokter, perawat pelaksana, ahli gizi, fisioterapi, konsultan, dan perawat asosiasi.
Baiklah, kalau memang sudah siap, silahkan kamu lanjutkan dan persiapkan yang perlu dipersiapkan. Terima kasih Bu, saya permisi dulu. Selamat siang Pak, bagaimana kondisi Bapak hari ini? Selamat siang, suster. Saya masih batuk dan sakit di dada, suster. Bagaimana ini, suster? Begini Pak, untuk menindaklanjuti masalah yang masih dirasakan Bapak, maka saya berencana untuk mengadakan ronde keperawatan. Ronde keperawatan ini adalah suatu pemecahan masalah keperawatan yang belum terselesaikan, yang nantinya masalah ini akan diberikan solusi oleh dokter ahli, perawat konsultan, dan tim medis lainnya. Tujuan tindakan ronde keperawatan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang masih dirasakan oleh Bapak saat ini. Untuk itu, saya meminta izin kepada Bapak untuk mengadakan ronde keperawatan besok pagi dan mohon Bapak untuk mengisi formulir persetujuan tindakan ronde keperawatan. Saya setuju, suster, asal penyakit saya segera sembuh. Baiklah Pak, terima kasih atas persetujuannya dan saya permisi dulu ya Pak. Selamat siang. Keperawatan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya, dan hari ini kita akan mengadakan ronde keperawatan dan saya akan memperkenalkan tim ronde kali ini. Perawat pelaksana adalah Mei, perawat asosiatif adalah Cecilia, dokter kita adalah Dokter Helmi, dan perawat konsultan adalah perawat Korin, dan ahli gizi adalah Novi. Masalah akan dijelaskan oleh perawat Mei. Baiklah, permasalahannya adalah Tuan N sudah dirawat selama 2 hari dengan diagnosa TBC. Pasien dengan keluhan batuk lebih dari 30 hari dan mengeluarkan sputum. Batuk dengan rasa panas di tenggorokan. Kadang Tuan N mengalami sesak napas dan nyeri dada. Maka dari itu, saya mengadakan ronde keperawatan yang bertujuan untuk meminta saran kepada semuanya untuk menyelesaikan masalah Tuan N. Baiklah, saya akan melihat pasien dengan Tuan N untuk menyamakan data yang sudah ada bersama perawat Cecilia. Selamat pagi Pak, kami dari tim ronde keperawatan bermaksud untuk menanyakan perihal yang masih Bapak rasakan saat ini. Ya, silahkan. Bagaimana Pak? Apakah Bapak masih batuk dan nyeri pada dada? Masih, suster. Aduh, sakit nih dada saya. Sabar ya Pak, saya periksa dulu. Setelah ini nanti saya diskusikan dengan tim ronde keperawatan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan perawat pelaksana, perawat asosiatif, dan konselor untuk memberikan solusi atau intervensi lanjutan yang akan diberikan kepada Tuan N. Setelah saya validasi data kepada pasien langsung, saya mendapatkan bahwa pasien belum ada perubahan. Menurut dokter, bagaimana mengatasi masalah pasien? Dilihat dari riwayat Tuan N, sebelumnya setelah kami menanyakan kepada istri, ternyata keluarga Tuan N tersebut sudah ada yang mengalami TBC. Jadi kemungkinan Tuan M terkena virus TBC yang tertular dari adiknya. Selain itu, kebiasaan yang tidak sehat dilakukan oleh Tuan N, yaitu setiap hari Tuan N selalu menghabiskan rokoknya sebanyak lebih dari 3 bungkus per hari, sehingga hal itu memperparah kondisi kesehatannya. Bagaimana menurut tim yang lain? Sebaiknya diberikan Rimamicin dengan dosis 600 mg diberikan 3 kali per hari. Untuk dari tim gizi bagaimana? Untuk makanan, nanti kami siapkan makanan khusus untuk penyakit TBC. Baiklah, saya rasa ronde kali ini sudah cukup, dan terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.